Penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Mata pelajaran Ekonomi kelas 10. Nomor 1. Sejak beroperasinya perusahaan air minum mineral dalam kemasan, lahan pertanian di daerah Sukamaju mengalami kekeringan. Hal tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas hasil pertanian dan pendapatan para petani di daerah Sukamaju. Untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, tindakan yang dilakukan adalah: A. Masyarakat melakukan unjuk rasa menuntut penutupan operasional perusahaan tersebut. B. Pemerintah menutup perusahaan sampai kebutuhan air untuk irigasi pertanian tercukupi. C. Para petani bekerja sama mendatangkan air untuk mengairi lahan pertanian. D. Pemerintah sebaiknya memetakan wilayah agar jelas peruntukan dan pemanfaatannya. E. Masyarakat, pemerintah dan perusahaan bermusyawarah menentukan solusi terbaik. Jawaban yang paling benar adalah E. Masyarakat, pemerintah dan perusahaan bermusyawarah menentukan solusi terbaik. Nomor 2. Ilmu ekonomi dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi seorang individu. Bagi manusia, mempelajari ilmu ekonomi akan bermanfaat dalam: A. Membedakan aspek yang dikaji dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. B. Mempelajari interaksi sosial antar manusia dalam masyarakat. C. Mendorong manusia untuk mengeksploitasi sumber daya. D. Memudahkan mengatasi inti masalah ekonomi. E. Memudahkan penguasaan sumber daya. Jawaban yang paling benar adalah D. Memudahkan mengatasi inti masalah ekonomi. Nomor 3. Andi, seorang pelajar, memiliki kebutuhan sebagai berikut. 1. Membeli buku pelajaran seharga Rp45.000. 2. Membeli alat tulis sebesar Rp25.000. 3. Membeli tas baru untuk berangkat les sebesar Rp100.000. 4. Membeli sepatu futsal sebesar Rp200.000. 5. Membeli pulsa untuk mengumpulkan tugas sebesar Rp50.000. Urutan penyusunan kebutuhan Andi sesuai skala prioritas yang tepat adalah: A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 1, 5, 3, 4. C. 3, 1, 5, 4, 2. D. 4, 2, 5, 3, 1. E. 5, 4, 2, 1, 3. Jawaban yang paling benar adalah B. 2, 1, 5, 3, 4. Nomor 4. Pemerintah memberdayakan pelaku UMKM dan koperasi dalam memproduksi alat pelindung diri (APD), merupakan peluang bisnis baru di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 161 pelaku UMKM produsen masker, 86 UMKM produsen APD hazmat dan 29 UMKM produsen hand sanitizer. Dari artikel tersebut, dampak bagi pengusaha berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan APD adalah: A. UMKM yang memproduksi alat pelindung diri tidak mendapat keuntungan. B. Beberapa UMKM menutup usahanya bahkan sampai merumahkan pekerjanya. C. Pengangguran dari tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan bertambah. D. Sebagian besar pengusaha selain di bidang kesehatan omsetnya meningkat. E. Peluang bisnis baru bagi UMKM dan kesempatan kerja semakin terbuka. Jawaban yang paling benar adalah E. Peluang bisnis baru bagi UMKM dan kesempatan kerja semakin terbuka. Nomor 5. Penggunaan truk dan solar sebagai alat pemenuh kebutuhan disebut: A. Barang substitusi. B. Barang bebas. C. Barang komplementer. D. Barang ilit. E. Barang ekonomi. Jawaban yang paling benar adalah C. Barang komplementer. Nomor 6. Perhatikan contoh kebutuhan manusia berikut. 1. Nina rajin beribadah sesuai tuntunan agamanya. 2. Pak Sony selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan. 3. Pak Adi membeli mobil keluaran terbaru. 4. Tony beristirahat setelah lelah bekerja seharian. 5. Rina sarapan sebelum berangkat sekolah. Contoh kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3.
B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang paling benar adalah B. 1, 2, dan 4. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel A. 1. Membahas upaya mengentaskan kemiskinan. 2. Membahas interaksi produsen dan konsumen. 3. Membahas tingkat suku bunga BAN. Tabel B. 1. Mempelajari kegiatan ekonomi internasional. 2. Mempelajari penentuan kuantitas faktor produksi. 3. Membahas tingkat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk ruang lingkup ekonomi mikro ditunjukkan oleh pasangan A. A1 dan B1, B. A2 dan B1, C. A2 dan B2, D. A3 dan B2, E. A3 dan B3. Jawaban yang paling benar adalah C. A2 dan B2. Nomor 8. Sebuah perusahaan sepatu membutuhkan biaya tetap sebesar Rp45 juta dan biaya variabel sebesar Rp120 Distribusi pendapatan masyarakat tidak merata. B. Tidak diakuinya hak produksi secara individu. C. Adanya monopoli usaha oleh negara. D. Masyarakat bebas menguasai pasar. E. Dapat berkembangnya inisiatif perorangan. Jawaban yang paling benar adalah A. Distribusi pendapatan masyarakat tidak merata. Nomor 13. Pemerintah daerah menyediakan moda transportasi bus dalam kota yang bertujuan meningkatkan pelayanan transportasi dan mengurangi kemacetan. Kebijakan ini berkaitan dengan penyelesaian masalah pokok ekonomi. A. For whom. B. What. C. Distribusi. D. How. E. Konsumsi. Jawaban yang paling benar adalah D. How. Nomor 14. Pemerintah sangat berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Salah satu cara yang dilakukan adalah A. Menyediakan dana sebesar-besarnya agar dapat menguasai dunia usaha. B. Mewajibkan setiap perusahaan menggunakan tenaga kerja semaksimal mungkin. C. Menguasai sebagian besar BUMN. D. Mewajibkan setiap perusahaan membayar pajak dengan persentase yang sama. E.
mengelola sendiri perusahaan yang memproduksi kebutuhan yang sangat vital untuk kepentingan seluruh rakyat. Jawaban yang paling benar adalah mengelola sendiri perusahaan yang memproduksi kebutuhan yang sangat vital untuk kepentingan seluruh rakyat. Nomor 15. Perhatikan peran pelaku ekonomi berikut. 1. Pemilik faktor produksi. 2. Penghasil barang dan jasa. 3. Menerima balas jasa atas penyerahan faktor produksi. 4. Pemakai faktor produksi. 5. Membayar balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Peran rumah tangga produsen ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang paling benar adalah C. 2, 4, dan 5. Nomor 16. Pada bulan Desember 2020 perusahaan tas milik Bu Ana memproduksi 400 unit. Dalam proses produksi memerlukan biaya variabel Rp75.000 setiap tas dan biaya tetap Rp12 juta seluruh tas. Jika penjualan tas sebanyak 360 unit dengan harga jual per unit Rp150 juta, perusahaan memperoleh A. Laba Rp10 juta, B. Rugi Rp10 juta, C. Laba Rp12 juta, D. Rugi Rp12 juta, E. Laba Rp15 juta. Jawaban yang paling benar adalah C. Laba Rp12 juta. Nomor 17. Pak Dirga pemilik agen gas LPG. Ia menjual gas LPG untuk disalurkan ke toko-toko kelontong. Jenis distribusi barang yang terjadi pada ilustrasi tersebut adalah A. Produsen konsumen, B. Produsen pengecer konsumen, C. Produsen pedagang besar pengecer konsumen, D. Produsen agen pengecer konsumen, E. Produsen agen pedagang besar pengecer konsumen. Jawaban yang paling benar adalah D. Produsen agen pengecer konsumen. Nomor 18. Keterlibatan masyarakat luar negeri dalam rangka membantu peran rumah tangga perusahaan dalam mengkombinasi faktor produksi dapat dilakukan dengan cara A. Menyediakan bahan baku industri, B. Meningkatkan kualitas sumber daya, C. Menghasilkan produk barang dan jasa, D. Melakukan pinjaman, E. Menggunakan tenaga kerja. Jawaban yang paling benar adalah A. Menyediakan bahan baku industri. Nomor 19. Adanya perusahaan air minum, perusahaan listrik negara, Pertamina dan lainnya merupakan peran rumah tangga negara sebagai A. Pemilik faktor produksi, B. Produsen, C. Pengatur, D. Agen pembangunan, E. Konsumen. Jawaban yang paling benar adalah B. Produsen. Nomor 20. Bu Rusli ingin membuka 3 jenis usaha. Asumsinya usaha laundry akan memperoleh keuntungan Rp100.000 per hari, usaha bengkel Rp220.000 per hari, dan usaha catering Rp150.000 per hari. Terhitung 1 bulan sama dengan 30 hari. Bu Rusli memilih membuka usaha catering. Besar biaya peluang Bu Rusli adalah A. Rp3 juta, B. Rp3.600.000, C. Rp4.500.000, D. Rp6.600.000, E. Rp7.500.000. Jawaban yang paling benar adalah D. Rp6.600.000. Anda punya pertanyaan? Anda dapat mendiskusikan untuk pembahasan soal dan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa berdoa, belajar, dan subscribe.